Jadi teman-teman, alat ini bisa kalian atur secara manual ataupun secara otomatis. Bisa kalian atur timer sesuai jadwal makan yang kalian bisa tentukan. Jadi teman-teman, buat kalian yang penasaran gimana cara membuatnya dan bahan apa aja yang harus kalian siapkan, simak terus videonya di sini. Jadi teman-teman, sebelum kita membuatnya ada beberapa komponen yang teman-teman harus siapkan. Yang salah satunya adalah Wemos D1. Jika kalian tidak mempunyai modul Wemos D1, kalian bisa menggunakan ESP8266 ya teman-teman. Jadi sama aja. Jika kalian tidak mempunyai board 1 ini, kalian bisa menggunakan yang namanya ESP32 untuk modulnya seperti ini. Untuk ESP32 dia untuk pinnya lebih banyak teman-teman dibandingkan ESP8266 ataupun Wemos. Dan untuk komponen selanjutnya yang harus teman-teman siapkan adalah board project. Di sini saya menggunakan board project yang kecil karena untuk pembuatannya sangat simple dan tidak banyak komponen yang harus kalian siapkan. Dan untuk mekaniknya di sini saya menggunakan yang namanya servo. Jadi untuk servonya ini putarannya 180 derajat ya, bukannya 360 derajat. Dan untuk jenisnya saya menggunakan MG90S karena untuk bebannya tidak terlalu berat, mungkin saya rasa lebih dari cukup ya teman-teman. Dan di sini ada beberapa kabel, nantinya kita akan jumper ke sebuah modul Wemos-nya. Oke teman-teman, di servo ini kita dibawain beberapa spare part atau ini ya, semacam kayak mekaniknya, dan ada beberapa spare partnya, dan salah satunya saya pasang untuk mencobanya nanti agar terlihat si servonya itu muter ya teman-teman. Dan kali ini saya akan menggunakan yang board yang namanya Wemos D1. Jadi teman-teman, yang pertama kalian siapkan dulu, ini adalah board projectnya, dan kita pasang Wemos D1 nya ke dalam board projectnya. Jadi biar nanti kita gampang saat menjumpernya ke antara kaki Wemos ke servonya. Dan selanjutnya kita siapkan dulu Wemos-nya. Jadi teman-teman, di sini untuk kabelnya sudah saya ini ya gabung. Dan untuk warna coklat ini masuknya ke digital nomor 5. Jadi teman-teman bisa menggunakan di kaki yang lain ya, itu tergantung pada coding kalian. Dan untuk yang warna merah ini kita masukkan ke tegangan 5 volt. Dan untuk warna hitam ini kita masukkan ke kaki ground atau ke min ya teman-teman. Jadi seperti ini teman-teman, sangat simpel banget. Dan untuk langkah selanjutnya kita akan memasukkan programnya ke dalam Wemos. Tapi sebelum itu kalian siapkan dulu yang namanya kabel USB micro yang biasa digunakan untuk HP Android ya, untuk mencharging atau mengisi daya. Dan kalau sudah, kalian langsung aja buka softwarenya. Jadi teman-teman, kalian buka dulu softwarenya yang namanya Arduino. Buat kalian yang belum mendownloadnya, silahkan download dan lalu install seperti biasanya. Dan di sini ada beberapa library yang harus kalian masukkan atau kalian install ke dalam software Arduino-nya. Dan jangan lupa kalian masukkan nama WiFi dan SSD yang kalian gunakan. Dan untuk selanjutnya kalian masuk ke tools dan pilih board yang kalian gunakan. Bisa menggunakan ESP8266, Wemos D1. Karena saya menggunakan Wemos, maka saya pilih boardnya Wemos D1. Dan jangan lupa teman-teman, untuk drivernya ini wajib terinstall. Jika kalian belum menginstal untuk
board manajernya kalian bisa copy paste nih ya teman-teman. Copy paste. Kalau sudah, kalian masuk ke boardnya tadi, pastikan untuk internet kalian aktif ya teman-teman. Kalian masuk ke boardnya. Untuk selanjutnya kalian langsung aja di bagian atas kalian tulis, kalian ketik ESP. Nah, kalian ketik ESP dan lalu kalian langsung install aja. Usahakan untuk internetnya yang ini ya teman-teman, internetnya yang tidak lelet, karena untuk boardnya ini size-nya atau megabitnya sangat besar banget ukurannya. Dan untuk langkah selanjutnya, kalau sudah kita pilih semuanya, mulai dari board projectnya, drivernya, dan tidak ada yang error, dan selanjutnya kalian langsung uploading aja. Oke teman-teman, jadi kalau sudah kalian upload, kalian langsung aja close aja, nggak masalah, karena untuk programnya sudah masuk ke dalam Wemos nya atau modulnya. Oke teman-teman, untuk selanjutnya kita akan tes apakah programnya berjalan. Jadi teman-teman, sebelum kita mengoperasikannya, kalian download dulu yang namanya Blink di Play Store atau iOS ya. Jadi untuk bagian paling bawah itu buat manual, memberi makan secara manual, bisa kalian geser ke kanan ataupun ke kiri. Untuk bukanya itu masih 90 derajat. Jika teman-teman mau memberi makan secara otomatis seperti pagi, siang, sore, bisa kalian atur di bagian atas ya teman-teman. Di situ ada jam, menit, dan detik, bisa kalian sesuaikan dengan ini ya, dengan selera teman-teman. Nah, jadi teman-teman, untuk pengoperasiannya ini di jarak jauh, pastikan wifi kalian itu aktif di rumah ya. Jadi bisa kalian operasikan secara manual dari HP kalian, jadi menggunakan jaringan wifi. Dan untuk mesin ini yang biasa digunakan untuk pakan ini ya, untuk mesin pakan kayak ikan atau kucing atau peliharaan kalian di rumah. Jika di rumah tidak ada orang, nah takut hewan kesayangan kita kelaparan, cukup kita menggunakan ini ya, pakan otomatis. Jadi untuk next time mungkin kita akan mendemokan atau kita membuat tempatnya ya teman-teman, membuat tempatnya pakannya otomatis. Jadi nanti kita bisa langsung mendemokan secara real ya, karena ini masih berbasis trial atau masih belum ada tempatnya, maka kita tes untuk software dan hardwarenya dulu. Jadi buat teman-teman yang mau membuatnya, bisa kalian download untuk program dan aplikasinya di deskripsi ya teman-teman. Di bagian deskripsi bisa kalian download. Oke teman-teman, terima kasih yang buat kalian yang sudah menonton video kita sampai habis, dan semoga ilmunya bermanfaat ya teman-teman, dan nantikan video-video kita selanjutnya.